Perkenalkan, nama saya Meliana Sibarani dengan NPM 1951072. Dosen pengampu saya adalah Bapak Febri Jaya, dan di sini saya akan melakukan pemaparan lebih jelas mengenai naskah akademik rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk memenuhi nilai UTS saya pada mata kuliah Hukum Perancangan Perundangan Undang. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai tiga landasan terhadap rancangan undang-undang ini, saya akan menjelaskan pengertian dari rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini. RUU PDP memuat 72 pasal dan 15 bab. Belit itu mengatur tentang definisi dari data pribadi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendali, dan profesor, pengiriman, lembaga berwenang yang mengatur data pribadi, serta penyelesaian sengketa. Nah, pada rancangan undang-undang ini ada tiga bentuk konkret, tiga landasan yang akan saya jelaskan secara bertahap nantinya. Pada rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diatur dalam 72 pasal dan 15 bab. Landasan yang pertama adalah landasan yuridis. Landasan yuridis tentang perlindungan data pribadi bersumber kepada pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk undang-undang. Nah, pasal 28G ini mengamandemenkan keempat menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kuasanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Nah, pasal ini mengamanatkan perlunya dibentuk peraturan perundang-undangan yang melindungi data pribadi. Kemudian pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU/2003 semakin mempertegas bahwa adanya pengaturan perlindungan data pribadi harus dalam bentuk undang-undang. Nah, sehingga dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain disebutkan bahwa ketentuan yang menyangkut HAM harus dalam bentuk undang-undang. Selain itu, juga ada tersirat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 ditentukan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing harus meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya itu melalui peraturan terkait dengan privasi dan hal tersebut terkait dengan HAM. Nah, amanat perlindungan hak asasi manusia terkait data pribadi dapat diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam 3 pasal ini disebutkan bahwa setiap orang itu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia. Kemudian yang kedua, setiap orang itu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, yang ketiga, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa adanya diskriminasi. Nah, untuk melaksanakan pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan data pribadi, harus ada pula memperhatikan hak-hak orang lain dalam melakukan pembatasan yang dilakukan untuk menjamin kepentingan atau ketertiban umum sebagai wujud asas fungsi sosial. Hal ini diatur dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selain yang sudah saya sebutkan tadi, juga menurut konstitusi dan undang-undang HAM, terdapat ketentuan mengenai data pribadi, diantaranya kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, selain itu terdapat juga nih ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keberadaan data pribadi. Namun, belum secara tegas dan efektif melindungi data pribadi, diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara dari Perpajakan. Nah, saya sudah menjelaskan dan memaparkan mengenai yang pertama tadi adalah landasan yuridis. Yang kedua ada landasan sosiologis. Apa sih itu dari landasan sosiologis? Nah, secara arti sosiologis itu merupakan perumusan aturan tentang perlindungan data pribadi juga dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubung dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi. Perlindungan yang membadai atas privasi menyangkut data pribadi dan pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi untuk berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak dalam kepribadiannya. Nah, dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Nah, pengaturan tentang perlindungan data pribadi ini nantinya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Secara sosiologis, di masyarakat Indonesia, kita ketahui bahwa kurang menghargai privasi karena nilai-nilai tersebut bukan berasal dari bangsa Indonesia. Padahal nih, secara sosiologis kan masyarakat juga menghargai privasi dengan keberadaan nilai penghargaan terhadap sikap tidak yang ajak atau di tengah masyarakat dengan tidak mengganggu atau mengusik kehidupan setiap individu sebagai anggota masyarakat. Nah, tindakan-tindakan yang seperti ini bahkan disadari sebagai tindakan yang kurang pantas atau berpotensi dalam bernegara. Kemudian, pengabaian terhadap perlindungan privasi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan privasinya memberikan ruang atas terjadi sejumlah pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi seseorang. Kasus-kasusnya juga udah banyak terjadi di Indonesia, diantaranya itu jual beli data warga yang kemudian menjadi sasaran praktik pemasaran suatu produk. Produk yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari racun tikus, telepon seluler, kartu kredit, produk asuransi, dan produk perbankan atau jasa keuangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dari pemanfaatan data yang diperjualbelikan telah terfragmentasi di banyak sektor. Data yang diperjualbelikan bisa pula berwujud akun atau pengikut di media sosial. Artinya, berkembangnya aplikasi teknologi memberikan andil terhadap semakin beragamnya bentuk pelanggaran terhadap data pribadi seseorang. Seperti munculnya sebuah pesan berisi iklan jika seseorang berada di tempat tertentu yang bisa disebut location-based messaging. Biasanya, praktik tersebut terjadi tanpa didahului dengan suatu perjanjian atau antara provider dan pemilik data. Gitu. Nah, yang terakhir ada landasan filosofis. Landasan filosofi sendiri memiliki pengertian yaitu pengaturan yang menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuran dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Jadi, karena itu, penyusunan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memiliki landasan filosofis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila, atau sebagai cita hukum yang merupakan konstruksi pikir ide yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Nih, oleh Rudolf Stemmler mengatakan bahwa Rechtsstaat berfungsi sebagai Leitzahm atau bintang pemandu. Jadi, untuk terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat, dari Rechtsstaat itulah disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah negara.
Nah, cita hukum tersebut merupakan suatu yang bersifat normatif dan juga konstitutif. Normatif artinya berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukuman positif yang bermartabat dan merupakan landasan moral, hukum, dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Nah, cita hukum yang konstitutif berarti Rechtsstaat berfungsi mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai. Sila kedua pada Pancasila yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini merupakan landasan filosofis perlindungan data pribadi. Mengapa? Karena mengingat bahwa perlindungan yang dimaksud akan menciptakan keadilan dan membentuk peradaban manusia yang menghormati dan menghargai data pribadi milik masing-masing hak asasi manusia. Dan sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Staff Fundamentation Forum, maka secara yuridis nilai Pancasila harus diderifikasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan selanjutnya nantinya pada seluruh peraturan perundang-undangan lainnya juga akan terjadi hal yang sama. Nah, maksud dari kerangka ini, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan sebagai negara hukum yang Pancasila. Kelima, Pancasila menjadi satu kesatuan merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa Indonesia. 5 Pancasila ini terkandung dalam pembukuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sendiri merupakan hukum dasar bagi pembentukan hukum positif yang mengandung 4 ide pokok yang oleh para ahli sudah disepakati sebagai cita hukum Indonesia, yaitu pertama, perlindungan yang terkandung dalam frasa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Kemudian, negara hukum yang demokratis adalah cita-cita para pendiri negara Republik Indonesia. Karena dengan negara hukum yang demokratis, keadilan sebagai tujuan negara hukum juga diupayakan tercapainya peningkatan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa sebagaimana menjadi tujuan negara kesejahteraan. Nah, dengan lain perkataan yang diharapkan oleh penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang tadi tertera dalam landasan yuridis, bermaksud adalah bukan pula kehidupan bernegara berdasarkan supremasi hukum semata, tetapi kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan politik, tetapi juga bagi tiap-tiap warga negaranya. Tua muda, tinggi rendah, kaya miskin, tanpa perbedaan asal-usul etologis atau rasial, atau tinggi rendahnya status sosial seseorang atau agama apa yang dianutnya. Nah, landasan yuridis inilah sebagai landasan pokok berdirinya konkret 3 landasan yang menjadi landasan terkuat untuk naskah akademis rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan berikutnya adalah mengenai rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari rancangan undang-undang perlindungan data pribadi? Yaitu satu, untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terkait dengan perlindungan data pribadi, serta cara mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kemudian tujuan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yaitu untuk merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan rancangan undang-undang sebagai dasar hukum, penyelesaian atau solusi permasalahan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga ada merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, yang tadi 3 landasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan
ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi saya kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat berguna di kehidupan selanjutnya. Terima kasih.